Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat memasuki Minggu Advent. Salam kasih dari saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kemarin kita sudah membahas apa itu Advent. Advent adalah masa 4 minggu sebelum Natal. Untuk apa? Kemarin kita sudah membahas untuk mempersiapkan diri menyambut Natal, tapi juga untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang apa makna Advent 1. Advent 1, di mana lilin ungu 1 dinyalakan dan kita menghayati tentang pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pembahasan kali ini saya beri judul penantian dalam pengharapan. Makna Advent 1. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, agar lebih jelas, kita akan bersama memperhatikan landasan teologisnya. Kita buka kitab Injil Markus. Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Saya ulangi, Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Yang demikian sabdanya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Penantian dalam pengharapan. Titik tekan Minggu Advent 1 adalah harapan yang disertai dengan persiapan diri untuk menyambut kedatangan Yesus. Harapan yang disertai dengan kesiapan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Maka pada Minggu Advent pertama, harapan ini menjadi landasan kuat. Coba saudara bayangkan, mungkin ada bapak ibu, atau mungkin yang sudah tua akan punya cucu, ya, atau mungkin keponakan atau apa. Ketika seorang calon ibu sedang mengandung, ketika dia sudah rutin periksa, dan ketika sudah ditentukan kapan dia akan melahirkan,
maka seluruh isi rumah, terutama orang tuanya, calon ayah dan ibunya, apalagi kakek neneknya, bahkan saudara-saudaranya juga, mereka akan menanti dan mengharap. Diam, tidak. Macam-macam. Ada yang sudah menyiapkan nama, usul kepada si calon bapak ibu. Ada yang ingin menyumbang dengan pakaian bayi. Bahkan ada yang sudah mikir akan dapat ini kereta bayi. Lalu calon kamar, kemudian nanti bersalin di mana, lalu dokternya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menanti tidak pasif. Menanti dengan harapan itu ada sesuatu yang dilakukan. Tidak pasif. Menanti kedatangan Tuhan pada Advent yang pertama juga tidak pasif. Kita berbuat sesuatu yang utama adalah membuka hati, hidup dalam pertobatan, berefleksi apa yang perlu kubenahi dalam hidupku yang usiaku segini dalam menyambut kedatangan Tuhan. Setiap orang bisa beda, tapi prinsipnya sama. Oleh sebab itu, saudara, Minggu Advent pertama, harapan ini harus dilakukan dengan aktif. Harapan ini harus dilandasi dengan pertobatan. Harapan ini harus diteruskan dengan refleksi diri untuk hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Seperti bacaan hari ini dikatakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Hati-hatilah. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah, kata Yesus dalam Markus 13 ayat 33 dan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak Minggu Advent 1 yang memiliki makna harapan, di situ terkandung pertobatan. Dan tentu sebelum pertobatan, pengakuan dosa, pertobatan. Dan tentu harus diteruskan dengan refleksi diri untuk hidup yang lebih baik. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dalam situasi kondisi seperti ini? Kalau dulu masa Advent kita latihan kor, latihan drama, latihan musik, latihan pentas ini, latihan puisi, latihan macam-macam. Tapi sekarang pandemi belum berakhir. Kita tidak mungkin merayakan Natal seperti dulu. Lalu mengurangi sukacita? Tentu tidak. Tapi caranya beda. Caranya beda. Apa yang harus aku buat ketika sekitarku terkena COVID-19? Apa yang harus kuperbuat ketika banyak orang yang terkena resesi ekonomi? Apa yang harus kuperbuat tidak hanya banyak orang, tapi diriku sendiri juga sedang mengalami berbagai goncangan ekonomi, kesulitan, persoalan misalnya. Apa? Nah, di sini letaknya, saudara. Advent 1 menjadi penting. Advent 1 menjadi penting karena ketika hidup penuh kesulitan dan masalah, ketika kita ada dalam persoalan yang berat, tidak hanya pandemi, ekonomi, tapi juga persoalan sosial. Dan ketika inilah kita teruji, apakah aku, apakah saudara, apakah kita semua masih punya keyakinan dan harapan pada Kristus? Itu pertanyaannya. Masihkah kita punya keyakinan dan harapan kepada Kristus ketika banyak persoalan seperti ini? Bahkan ada di antara kita yang sedang tergeletak karena terinfeksi COVID-19. Ada yang sudah dinyatakan negatif, tapi akibat dari infeksi itu masih juga belum usai. Apakah kita meyakini?
Apakah kita meyakini? Apakah kita masih punya harapan pada Kristus? Jika iya, itu yang benar. Jika tidak, itu yang jadi persoalan. Karena Advent 1 intinya adalah harapan yang disertai dengan pengakuan dosa, pertobatan, dan hidup baru yang lebih baik. Saudara, mari kita refleksikan hal ini supaya kita tidak jatuh karena banyak persoalan dan kesulitan. Saudara, sebagai hambanya, saya mengajak, marilah di tengah kelemahan, di tengah rasa gundah, di tengah ketakutan, kecemasan, sakit, penyakit, resesi ekonomi, di tengah persoalan yang sangat berat ini, marilah saudara, kita diam, kita konsentrasi, dan di minggu Advent 1, kita diingatkan, ingat, harapanmu ada. Harapanmu ada di dalam Tuhan. Dan itu harapan yang sejati. Maka jangan biarkan api harapan itu mati. Dan jangan biarkan kita lemah. Saudara, mari kita belajar untuk meyakini harapan. Itulah misteri Advent 1. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan meski kita memiliki banyak persoalan. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami di tengah kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan yang berat, di tengah sakit penyakit, resesi ekonomi, dan macam-macam persoalan sosial. Tolonglah ya Allah, supaya kami mampu untuk tetap berpengharapan, karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ampunilah kami, karena kami sering meragukan, bahkan tak jarang melupakan Tuhan. Ampunilah ya Allah. Tolonglah kami yang saat ini sedang sakit. Berilah kami harapan untuk sembuh dan meyakini perawatan medis sebagai sarana kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kami. Kami yang sedang menghadapi resesi ekonomi, tolonglah kami ya Tuhan di tengah penderitaan ini untuk tetap setia, semangat berkarya untuk kami semua dengan rupa-rupa pergumulan. Tolonglah memelihara harapan itu ya Bapa. Inilah doa kami. Semoga misteri Advent 1 kami jalani dan imani demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.